Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How to control your emotional. Kenapa penting sekali kita mengkontrol emosi agar kita bisa selamat, bukan hanya selamat di dunia tapi juga selamat di akhirat. Bagaimana selamat di dunia? Itu adalah selamat hubungan kita dengan pasangan kita, selamat hubungan kita dengan istri kita, dengan anak kita, dengan rekan bisnis kita, teman-teman kerja kita, kawan-kawan kita. Selamat dalam artian tidak ada pertengkaran. Meskipun bumbu-bumbu pertengkaran itu ada, tapi karena kita pintar mengelola emosi, pintar mengendalikan sinyal GPS hilang. Kita tidak dikendalikan oleh emosi kita. Kenapa? Karena emosi itu akan tetap ada. Nafsu, ya kan, emosional itu adalah suatu hal yang lumrah, suatu hal yang wajar. Tapi bagaimana cara kita mengelola emosi tersebut menjadi energi positif sehingga kita bisa merespon sebuah kejadian, sebuah permasalahan dengan cara emosi yang kita kendalikan, bukan kita yang dikendalikan oleh emosi. Gimana maksudnya? Contoh kecil ya, misalnya ketika kita sedang mengendarai mobil. Nah, ini nih, kita lagi naik mobil nih. Di saat kita lagi mengendarai mobil, tiba-tiba di perjalanan ada lampu lalu lintas, ya kan? Lampu lalu lintas. Kita lagi asik-asiknya bawa mobil, bawa motor gitu ya, bawa kendaraan. Tapi tiba-tiba lampu lalu lintas tadi berubah dari yang awalnya hijau, yang kita laju jalannya, tiba-tiba kuning, kemudian kita melihat lampu lalu lintas tadi, kemudian kita respon lalu lintas tadi dengan cara mengendalikan emosi kita, yaitu mengontrol kendaraan kita agar siap-siap untuk memberhentikan kendaraan kita agar selamat. Ketika di saat lampu lalu lintas itu berubah menjadi warna merah, kita sudah berhenti. Kita sudah berhenti tepat di depan lalu lintas tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya kita selamat. Kita selamat, orang yang sedang mengendarai di belakang kita juga selamat, kanan kiri kita orang yang sedang ingin melajukan mobilnya, melajukan motornya itu juga selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kecelakaan yang tidak diinginkan, ya kan? Lampu lalu lintas berubah menjadi warna merah, kemudian kita berhenti. Maka kita berhasil mengkontrol emosi yang timbul, yang aktif di saat lampu lalu lintas itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Apa keinginan kita? Keinginan kita kan lampu lalu lintas tadi hijau terus lah gitu, biar kita bisa laju bawanya cepat, kemudian kita juga bisa sampai ke tujuan kita dengan cepat gitu ya, tepat waktu. Nah, sehingga kita bisa lebih cepat untuk istirahat kan gitu. Tapi bayangkan ketika lampu lalu lintas tadi yang berwarna merah, kita tidak mengendalikan emosi yang aktif yang timbul di saat lampu lalu lintas itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita tetap menerobos lampu merah tadi dengan kecepatan yang kita inginkan, seenaknya kita, semaunya kita gitu kan. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah sebuah tubrukan, kecelakaan yang sangat berbahaya, yang sangat tidak kita inginkan. Akhirnya sinyal GPS hilang. Bisa mencelakai keluarga kita, diri kita, kendaraan kita, orang lain, ya kan? Yang di saat itu juga sedang laju gitu, sedang cepat, akhirnya dia juga celaka. Akhirnya banyak yang akhirnya celaka dari keputusan yang salah di saat kita tidak berhasil mengendalikan emosi yang aktif di saat sesuatu itu tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita, ya kan? Maka penting sekali manajemen emosi ini gitu, kita mengkontrol emosi agar kita selalu tepat gitu ya, dalam menyikapi segala sesuatu di mana sesuatu itu terjadi itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Contoh lagi, misalnya tadi lampu merah, lampu lalu lintas, ya kan? Ada lagi misalnya kopi,
kita nih anak-anaknya ngopi, ya kan, seneng ngopi kan. Di saat kita lagi ngopi enak-enaknya, anget-angetnya, tiba-tiba kopinya jatuh, kesenggol sama teman kita, kesenggol sama anak kita, kesenggol sama saudara kita, bangga kita misalnya gitu ya. Apa yang akan terjadi? Yaitu emosi kita akan aktif di saat itu, ya kan. Emosi kita aktif, kita jadi lebih emosional. Nah, pilihannya ada di dua, ya kan. Dua ini akan menentukan kita selamat atau kita celaka. Dan pilihan itu yang menentukan adalah diri kita sendiri. Apa pilihan yang pertama? Pilihan yang pertama adalah kita mengikuti emosi yang aktif di saat emosi tadi tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kejadian tadi, tindakan tadi tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Apa yang kita lakukan? Kita marah, kita ngomel-ngomel, gimana sih lu? Gimana sih ini? Brengsek nih gitu kan misalnya. Ya lain kali hati-hati dong nih, gantiin kopinya. Kan gitu misalnya. Ya, bang lagi enak-enaknya, lagi asik-asiknya ngopi kan gitu. Tapi bayangkan apa yang terjadi kalau misalnya ya biasa aja dong gitu kan, orang lagi nggak sengaja juga, namanya juga nggak sengaja. Ya responnya akhirnya sama-sama marah-marah, akhirnya bisa berkelahi, akhirnya hubungan baik dengan keluarga kita, dengan anak kita misalnya, dengan abang kita, saudara kita, akhirnya jadi renggang, ya kan. Kenapa? Karena kita tidak berhasil mengontrol emosi yang aktif di saat kejadian tidak terjadi sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi bayangkan ketika kita berhasil mengkontrol emosi yang aktif di saat kejadian itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, apa yang terjadi? Kita mengkontrol emosi kita. Misalnya dalam Islam kita duduk diam, kita beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian kita muhasabah, kan? Mungkin kita tadi naruhnya sembarangan gitu ya. Terus juga kita juga memperingatkan dengan baik, karena kan keinginan kita ketika emosi tadi aktif itu adalah memperingatkan orang yang teledor tadi, yang mencelakai minuman kita kan gitu. Pengen kita kan nasihatin sebenarnya, tapi kalau nasihatnya dengan cara tidak mengendalikan emosi kita, akhirnya yang terjadi adalah permusuhan, pertengkaran, keributan. Tapi kalau misalkan kita berhasil mengkontrol emosi kita, kita bilang lain kali hati-hati bro, ya kan. Ya udah bro, nggak apa-apa. Misalnya kita bilang sama anak kita, hati-hati lain kali ya nak, kamu nggak apa-apa kan. Nah, apa yang terjadi? Anak kita juga senang, saudara kita juga senang. Yaudah bro, ada ganti ya bro. Nah, yaudah nggak apa-apa. Dibikinin lagi kopinya sama saudara kita, sama keluarga kita misalnya ya. Itulah yang terjadi ketika kita berhasil mengkontrol emosi yang aktif di saat sesuatu itu tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita gitu. Tapi kalau misalkan kita gagal mengkontrolnya, akhirnya yang terjadi adalah ribut, kan bahaya gitu. Tapi kalau misalkan kita bisa mengkontrol emosi kita, maka yang terjadi adalah kebahagiaan. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat, bahagia sampai surga, ya kan? Kan itu yang kita inginkan, bersaudara sampai surga, kan? Selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Itu yang kita inginkan. Gitu. Nah sama nih, kita lagi parkir nih misalnya. Ini kan manajemen emosi. Kita parkir dengan tenang, tidak terburu-buru. Kita ukur dengan teliti sehingga parkiran kita tepat, ya kan? Nah, kita parkir dengan baik, mobil kanan kiri kita tidak lecet, kan gitu. Dan orang lain juga tidak bahaya, tidak lecet, ambil posisinya tepat. Sampai akhir pun kita mengendalikan
kendaraan kita dengan baik, sama seperti kita mengendalikan emosi kita dengan baik, dengan tepat, insya Allah yang terjadi adalah selamat. Bukan hanya keselamatan di dunia yang kita dapatkan, tapi juga keselamatan di akhirat kelak. Apabila kita melakukannya niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka semua akan bernilai ibadah. Dan balasan daripada ibadah adalah syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan hasanul jazaa. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus kontrol emosi kita, jangan sampai kita yang dikendalikan oleh emosi kita, tapi kitalah yang mengendalikan emosi tersebut. Sehingga apabila kita mendapati sebuah kejadian yang tidak sesuai dengan kita inginkan, kita bisa mengkontrol emosi kita dengan tepat dan baik. Yang pertama harus kita lakukan adalah berdiam diri, tarik nafas. Kemudian yang kedua adalah beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan yang ketiga, baru kita mulai bersikap menyikapi segala hal yang perlu kita eksekusi dengan tepat, dengan cara berpikir yang tenang, sehingga keputusan yang kita ambil tidak gegabah dan tidak melukai banyak orang, tidak melukai saudara kita, tidak melukai hati keluarga kita, dan tidak membuat diri kita celaka di dunia dan celaka di akhirat kelak. Insyaallah, masyaallah, tabarakallah, jazakallahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.